Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radianto Farsainsa dengan NIM 11 2023 15388. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai proposal proyek pembelajaran mesin dengan judul Implementasi Algoritma Natural Language Processing untuk klasifikasi emosi pada teks Twitter berbahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ringkasan yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan juga luaran. Apa sih urgensi dari pembuatan proyek ini? Jadi, media sosial seperti Twitter menjadi wadah utama masyarakat untuk menyampaikan emosi. Seringkali masyarakat menggunakan kalimat yang mirip untuk mengungkapkan dua emosi yang berbeda. Oleh karena itu, klasifikasi emosi dalam bahasa Indonesia masih menjadi tantangan yang kompleks akibat keunikan bahasa dan budaya. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menciptakan sistem cerdas yang mampu mengenali berbagai emosi dalam tweet berbahasa Indonesia. Metode yang digunakan yaitu NLP atau Natural Language Processing dengan algoritma Logistic Regression yang dikenal efektif dalam menganalisis teks pendek seperti tweet. Dataset yang digunakan berasal dari Twitter berbahasa Indonesia dengan 5 label emosi. Luaran yang ditargetkan yaitu model klasifikasi emosi berbasis NLP. Yang kedua ada publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi SINTA 1 atau 2 serta pengajuan HKI. Selanjutnya, pendahuluan. Perkembangan media sosial seperti Twitter telah mengubah cara masyarakat Indonesia berkomunikasi dan mengekspresikan emosi. Namun, emosi dalam tweet sulit dideteksi secara otomatis karena gaya bahasa yang informal dan sarkastik. Pemrosesan bahasa alami berpotensi membantu, tetapi pengembangannya untuk bahasa Indonesia masih terbatas akibat sumber daya yang terbatas dan juga dataset yang terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi emosi pada tweet berbahasa Indonesia menggunakan algoritma logistic regression untuk mendukung analisis opini publik dan aplikasi sosial lainnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, ada bagaimana membangun sistem klasifikasi emosi berbasis NLP yang mampu memproses teks dalam bahasa Indonesia secara efisien dan akurat. Yang kedua, bagaimana performa algoritma logistic regression dalam menentukan klasifikasi emosi terhadap teks Twitter berbahasa Indonesia. Yang ketiga, bagaimana merancang pipeline pemrosesan data dan fitur yang sesuai untuk kebutuhan klasifikasi emosi. Dan yang keempat, bagaimana hasil dari sistem ini dapat dimanfaatkan untuk aplikasi nyata di berbagai bidang. Kemudian, pendekatan pemecahan masalah. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, kami menggunakan pendekatan berbasis Machine Learning Natural Language Processing. Dataset yang digunakan adalah Indonesian Twitter Emotion Dataset yang telah dilabeli secara manual menjadi 5 kategori utama, yaitu Angel, Love, Fear, Happy, and Sad. Dataset ini terbuka dan bersumber dari platform GitHub. Tahapan dalam penelitian ini meliputi pemrosesan teks yang berisi membersihkan data dari tanda baca, angka, emoji, dan mengubahnya menjadi format standar. Kemudian lemmatisasi yang digunakan untuk mengambil satu kata dan dijadikan sebagai dasar kata yang maknanya tidak berbatok pada akar kata atau berdasarkan dari konteks teks tersebut. Yang ketiga, ekstraksi fitur menggunakan metode TF-IDF untuk menghasilkan representasi numerik dari teks. Yang keempat, klasifikasi menerapkan algoritma logistic regression karena performanya yang baik pada data berdimensi tinggi dan multi-kelas. Dan yang kelima, evaluasi performa yaitu menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan event store untuk mengukur keberhasilan klasifikasi. Selanjutnya, state of the art.
Dalam bidang klasifikasi emosi, beberapa pendekatan telah digunakan di penelitian terdahulu. Umumnya memanfaatkan deep learning seperti LSTM dan transformer untuk klasifikasi emosi, dan terbukti memberikan hasil akurasi yang tinggi. Namun, model-model tersebut sangat bergantung pada ketersediaan data yang besar, kemampuan komputasi yang tinggi, serta seringkali tidak cocok diterapkan dalam teks yang berbahasa Indonesia. Di Indonesia, penelitian klasifikasi emosi masih sangat terbatas. Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan Bayes Decision Tree atau Deep Learning berbasis embedding. Namun, belum banyak yang mengeksplorasi efisiensi model klasik seperti logistic regression yang mampu menangani klasifikasi multi-kelas secara optimal. Lalu, apa sih keterbaruan dari proyek yang kami kerjakan? Yang pertama, ada pemanfaatan logistic regression pada dataset teks berbahasa Indonesia yang pendek dan bersifat informal. Yang kedua, kontekstualisasi NLP lokal dengan pendekatan pre-processing yang disesuaikan dengan karakteristik tweet Indonesia. Dan yang ketiga, analisis performa model ringan yang tetap kompetitif dengan metode deep learning namun lebih hemat sumber daya. Metode yang digunakan yaitu logistic regression. Kami memakai logical agar dapat memakai embedding menggunakan word to vector yang sudah disediakan. Kami menggunakan dataset dan model word to vector yang berasal dari GitHub. Word to vector digunakan karena berguna untuk memberikan vektor pada setiap huruf agar mendapatkan inisialisasi masing-masing. Kemudian pengembangan aplikasi. Yang pertama, pre-processing, yaitu membersihkan seluruh data dari data kosong, tanda baca, emoji, URL, kata tidak penting, spasi berlebihan, simbol, dan angka. Kemudian kami menggunakan limitasi agar model lebih mudah membaca data. Kemudian membagi data menjadi 70% data training, 15% data test, dan 15% data validation. Kemudian menghitung data dari setiap label untuk menentukan berapa banyak data pada label tersebut. Kemudian membuat grafik untuk menentukan dataset linear atau non-linear menggunakan TF, IDF, dan PCA. Kemudian melakukan proses embedding menggunakan bantuan word to vector agar mudah memvektorkan kata. Lalu membuat model logistic regression, kemudian melatih model tersebut. Jika akurasinya kurang, maka mengulang dari split dataset, dan jika akurasinya bagus, maka lanjut ke evaluasi. Sama halnya di evaluasi, model pun mirip seperti melatih model. Bedanya dia hanya mengulang pada proses pembuatan model. Kemudian hasil modelnya, dari hasil yang sudah kami coba, dapat akurasi sebesar 73% yang didapat pada tren data. Serta pada evaluasi matriks yang dilakukan pada setiap label juga masih kurang bagus. Kami akan mengusahakan agar dapat mencapai akurasi lebih dari 85 agar model dapat mendeteksi dengan tepat. Kemudian berikut jadwal proyek yang kami kerjakan. Pada bulan pertama, kurang lebih pada minggu ke 1, 2, 3, 4, kami melakukan studi literatur dan perumusan masalah, penyusunan proposal, pengumpulan dan pembersihan dataset, dan pre-processing. Lalu pada bulan kedua, pada minggu ke 5, 6, 7, 8, kami melakukan labeling emosi, eksperimen model, dan juga sedikit evaluasi. Kemudian pada bulan ketiga dan seterusnya kami melakukan evaluasi dan analisis hasil, lalu melakukan revisi berdasarkan masukan dan juga menyusun laporan akhir penelitian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.